Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di pagi yang cerah ini kami lagi ngobrol santai bareng nih dengan Guru Hikmah Ustadz Ade Permana dan Ketua DKM Masjid Al Mukmin Ustadz Pantun atau Ustadz Sarin. Beliau nih terkenal pantunnya seharja mukti, insya Allah kita doakan besok sedepok dan Amin. menjadi nasional. Beliau juga wakil ketua ini formula. Oh gitu ya, beliau juga wakil formula bidang dakwah. Enggak wakil formula ini, beliau wakil ketua formula Kecamatan Cimanggis. Wakil ketua formula Kecamatan Cimanggis, luar biasa diborong ini semuanya nih. MUI, DMI aja. Luar biasa kalau kita mah satu dongdongan ya itu ya. Ya, kita mulai lagi nih ya dengan acara ya ngobrol bareng, ngobrol santai di aula Masjid Al Mukmin. Kebetulan saya dari Masjid Al Qawi ini lagi soan, ingin minta ilmunya dengan beliau-beliau biar kita masjid mendapat pencerahan seperti apa. Yang saya tanyakan adalah, Ustadz, ini gimana caranya membangun kultur manusia atau jamaah yang ada di lingkungan masjid? Yang saya lihat ini masjidnya bagus, jamaahnya juga bagus. Nah, di masjid saya ini kayaknya nih belum Ustadz. Jadi apa sih jamaah ya, sholat jamaah masjid tuh banyak jamaahnya, tapi jamaah masjidnya nggak ada. Jamaahnya saya. Iya, jadi sholat berjamaah tuh banyak jamaahnya, tapi jamaah masjidnya nggak ada. Ini gimana nih? Ini saya minta pendapat nih, soalnya karena kita itu waktu-waktu tertentu tuh hilang tuh, kayak subuh hilang. Kenapa? Sholat berjamaah banyak. Setelah itu hilang. Setelah itu jamaahnya nggak ada. Ini gimana Ustaz nih? Coba minta wejangan seperti apa? Untuk mengelola masjid, karena Masjid Al Mukmin itu berdiri di tahun Masjidnya tahun 2010. Masjidnya tahun 2010, berarti sudah sampai sekitar 13 tahun. Waduh, kalau ini surat-surat Ar-Ra'd nih serem juga nih, meledak ini. Luar biasa ini. Silakan Ustaz, minta wejangannya seperti apa biar kami pengurus Masjid Jami Al Qawi, khususnya saya sebagai ketua DKM Masjid Al Qawi, minta wejangan lah supaya masjid saya yang sekarang saya pimpin sebagai ketua DKM bisa mendobrak, terutama jamaahnya itu biar menjadi ngebludak lah kata orang Betawi gitu. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mamat minum jamu. Cakep. Jamunya jamu kuat. Cakep. Selamat, kita baru bertemu. Alhamdulillah. Semoga semuanya pada sehat. Amin ya rabbal alamin. Mantap. Alhamdulillah, segala la haula wala quwata illa billah mabadu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Terima kasih pada Pak Ustadz Haji Cece Sebudin ST, beliau termasuk adalah ketua DKM Al Qawi dan juga ketua DMI Kelurahan Harjamukti. Ya Ustaz. Dan juga alhamdulillah hari pagi ini kita dihadiri guru kita bersama, Jabatan Guru Hikmah, dan juga ketua dari Formula Kecamatan Cimanggis, bidang dakwah Kota Depok, Bapak Kiai Haji Ade Permana SPD. Amin. Alhamdulillah, tadi dipertanyakan bagaimana cara pengelolaan untuk masjid supaya kita ada jamaahnya. Iya, Nah, masjid punya jamaah. masjid punya jamaah. Sholat berjamaah banyak, tapi jamaah masjid Iya. nggak ada. Ini gimana caranya nih? Jadi alhamdulillah Masjid Jami Al Mukmin ini awalnya dulu musola, Luar biasa. itu didirikan tahun 97. 97, subhanallah. Ya, 97, kemudian 2010 kita lebih meningkat lagi karena masjid jarang banget dulu mah. Iya. Dulu yang cuma ada di Atopik. Oh, di Autopic. Baik. Sama Anur, sama Al Hidayah. Ada Itu sangat jauh ya. Oh, Nah, ada ada 3 juga berarti di ya masjidnya. 3, dan
Al Mukhlis. Al Mukhlis itu yang di Kalimanggis. Kalimanggis. Ya. Oh ya, yang dekat Raples ya. Nah, ada oh, juga iya, di pinggir subhanallah. Salam itu di Baitul Hikmah itu juga jauh. Ya. Oh iya, Baitul Nah, Hikmah ya. Oh ya, jadi- masjidnya Ketua MUI. Ya. Pak Haji Kabul. Haji Kabul, Sehat luar beliau. biasa, luar biasa. Sehat dengan beliau. Kemudian meningkat jadi masjid itu tahun 2010. 2010, alhamdulillah. 2010 kita dari masjid dan diresmikan tahun 2015. Tahun 2015 Ya. ya, luar biasa. luar Ini biasa. diresmikan oleh almarhum Ustadz Kiai Haji Arifin Ilham Wah, subhanallah. sama almarhum Kiai Haji Syahrul Sah. Sahrul Sah. Oh, sama. Ya. Sedikit anak potong Ustadz, itu di 2010 itu sangat luar biasa. Itu kalau di Al-Quran kita menggunakan surat Yunus ya. Yunus. Ya, alhamdulillah. Dia Perlu ada doanya tuh. perjuangan. Iya, ada doanya juga itu. Iya. Kan gitu. Nah, istilahnya terus di 2015. Ya. Ya, alhamdulillah 2015 kalau kita ngambil ayat yang 15 itu arodu, apa bukan arodu, itu apa batu al-hijar. Al-Hijr. Kekuatan batu luar biasa. Masya Allah. Masya Allah. Itu luar biasa, Ya. subhanallah. Ya, lanjut Jadi- Ustaz, lanjut. Baik, dipertanyakan di sini waktu itu tahun 2012 kita mengikuti penataran DKM di Wali Kota. Siap, siap. Itu diikuti 800 masjid dan musola. Narasumbernya dari Masjid Sunda Kelapa. Sunda Kelapa, Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Ya. Jadi yang saya petik di situ hikmahnya, kemudian ada guru hikmah. Ya. Jadi di mana kita dalam pengelolaan masjid ini menjadi sebagai pelayan. Pelayan Ya, masjid berarti pelayan masjid. dengan kata lain adalah kita ini apa sih, pembantu ya, Ya. atau disebut karena kita ahlullah, Ah, karena rumah Allah ya, kita sebagai pembantunya Allah Ya. ya, memang sebagai pelayanan. ya jadi hikmat. Hikmat. Jadi di situ Luar biasa, luar biasa. yang dapat saya ambil hikmahnya adalah di mana ada musafir, ya itu kita samperin bahasa sini mah. Ya kita samperin, mau kenal mau enggak kita samperin. Kita kasih tahu kamar mandinya atau toiletnya, kemudian juga tempat mukenanya bagi apa wanitanya, akhwatnya, dan kita kasih tahu apa kebutuhan mereka. Dan kemudian dari situ alhamdulillah termasuk kebersihan. Termasuk Ya, kebersihan. kebersihan wajib dijaga. Ya. Kalau di sini alhamdulillah satu hari 2 kali ngepel. Iya. Jadi apa namanya lantainya Selalu bersih. bersih terus gitu. Memang luar biasa. Ya. Ini Masjid Al Mukmin, dia pakai ayat At-Taubah tapi 108. Yang ending suratnya itu wallahu yuhibbu mutatahhirin. Alhamdulillah. Biasa. Dari Ya. situ maka kita banyak dapat masukan dari jamaah atau musafir, sampai ada dari musafir itu sendiri yang rumahnya cukup jauh, Ustaz. Itu rumahnya di sekitar Permata Depok. Bermata Ya, subhanallah. jadi beliau ini bilang ke saya, Pak Ustadz, tolong dong masukin saya jadi jamaah sini. Alhamdulillah. Jadi jemaah ngelamar nih Ngelamar. DKM nih. Yang ada DKM ngelamar ke jamaah supaya ya gimana Masjid Al Mukmin. Nah, ini luar biasa Al Mukmin. Lanjut Ustaz, lanjut. Kemudian biasanya dulu saya masih banyak waktu ya. Jadi keramahan kita pengurus. Artinya mereka akan merasa nyaman Ya. berdialog dengan kita, berbicara dengan kita. Mereka biasanya setelah pulang kerja mampir, kemudian ngobrol-ngobrol lah. Ngobrol sama jamaah Senda asli di gurau sini, lah ya, senda iya, gurau. iya, senda Jadi gurau. mereka merasa akrab, nyaman, dan lebih uniknya lagi mereka sendiri juga setelah itu bawa temen. Nah, dia Ngajak lagi, ngajak teman. Wah, Berbuat di sana kebaikan, ya, ya. di sana nih ada masjid enak dah gitu. Dan satu lagi mungkin nilai plus kita dari formasi apa namanya ya,
letak dari masjid kita mungkin strategis di tengah Strategi. perkampungan Perkampungan dan di pinggir ya. jalan pula. Kemudian kita juga masjidnya tidak bergerbang. Oh, jadi dia itu kalau kayak Indomaret mah 24 jam. 24 jam. Indomaret aja masih ada gerbang. ya, Alhamdulillah, konsepnya yang dipakai itu konsepnya 24 tidak jam bergerbang. tidak ditutup. Ada. Luar biasa. Sampai kita punya pintu-pintu masjid, sekarang kuncinya nggak bisa difungsiin. Enggak usah dibungsin dalam kata lain, Udah kunci karatan. masjid tidak berkunci dan karatan. Iya. Aduh. Iya, Karena iya. nggak pernah dikunci. Iya. Dan alhamdulillah dari situ kita bisa untuk pemasukan baik finansialnya juga untuk katakan spiritualnya lah gitu. Jadi alhamdulillah dari jamaah yang lain juga kita ada masukan-masukan. Nah kemudian untuk kegiatan memang alhamdulillah ya kegiatan kita hampir full ya, hampir penuh. Dan sasaran kita adalah kegiatan itu dimulainya pada maghrib Pada maghrib sampai dengan isya. Sampai dengan Nah, isya. Setelah isya masing-masing itu. Nah, Ya, memang, Gitu, memang kegiatan. luas, ya. Kemudian untuk kegiatan di luar jamaah artinya pendidikan anak-anak ya, pengajian lekar, PAUD dan lain sebagainya kita juga laksanakan. Jadi satu hari itu 3 session. Aduh, luar Ya, biasa. luar dari biasa. pagi jam 8 sampai jam 10, kemudian siang jam 1 sampai jam setengah 3, kemudian sorenya pada asar sampai jam 5. Nah, ini mau nanya nih sebentar Ustadz, ini sangat luar biasa ini penjelasan Ustadz itu untuk memakmurkan masjid dalam hal bidang dakwah dan mengajak dan lingkungan ya, khususnya lingkungan. Ini kalau kegiatan dari pagi sampai jam 10 apa aja tuh Ustadz? Ah ya. Jadi kegiatan pagi sampai jam 10 itu Iqra. Oh, ngaji Anak-anak. Iqra. Anak-anak Iya, Iqra. dia baca Iqra, anak-anak baca Iqra. Iya, siap sama itu. juga Al-Quran, kemudian siangnya ada Qiraatul Quran. Qiraatul Quran Ya. siangnya, mungkin yang lebih dewasa Yang Ustadz lebih ya. dewasa. Iya. Itu SD kelas 5 dah. Kelas 5 6 sampai jadi SMP. kegiatan habis duhur menuju Ya. asar itu adalah kegiatan tahsinul Quran Tahsinul yang Quran. dihadiri atau audiensnya itu adalah para remaja. Ah, Nah, setelah habis asar menuju maghrib itu apa tuh Ustadz tuh? itu kembali Iqra lagi. Iqra lagi. Ya. Itu untuk anak-anak atau Itu untuk dewasa? umum. Umum sifatnya, Ya, umum. luar biasa. Cuman dominan anak-anak. Dominan anak-anak. Itu Jadi Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat luar biasa. Jadi saya bisa menyimpulkan kalau Senin sampai Jumat itu 5 hari ya, 5 hari terus dikali 3 kegiatan ini jatuhnya juga sama 2015 itu juga, betul juga. Itulah kekuatan batu itu luar biasa Masya itu. Allah. Masya Allah itu, masya Allah, masya Allah. Kemudian kegiatan untuk hari Sabtu kita biasa itu kegiatan bela diri pencaksilat. Oh. Ini khas Betawi. Jadi Sabtu sore. para Pada asar. pemirsa, Ustadz ini luar biasa. Dia punya sangat apa ya? Apa talentanya sangat luar biasa. Bukan hanya menjabat di berbagai bidang dan sebagai ketua yang memang sangat apa ya bang, sangat vital, tapi juga dia sebagai guru. Kalau bahasa orang Sunda mah kanuragan ya. Oh, kanuragan kalau kita ngelihat itu. Ya. Jadi itu kemajuan apa itu keuntungan, bukan keuntungan, itu adalah istilahnya ininya masjid lah, dia punya itunya, punya daya tarik atau daya jualnya kepada lingkungan setempat. Silakan Ustaz. Ya, Lanjut. alhamdulillah. Kemudian juga hari Minggunya itu rutin juga Minggu pagi kita ada bela diri juga. Bela diri Ya, juga. ini khas Jawa Barat. Luar biasa. Ini bela diri Cimande. Ya. Itu khusus untuk Minggu pagi. Wah. Nah, jadi kita nih Nusantara nih. Wah, luar biasa pemirsa. Alhamdulillah. Jadi kalau ketika di hari Sabtu dia khusus Betawi, silat seni tradisional. tradisional Betawi, karena Depok ini ada salah satu
kota Betawi yang memang harus dilestarikan bukan budidaya ya, itu seni kebudayaannya, seni bela daerah, seni bela dirinya. Dan juga pemirsa, beliau juga sudah langkahnya lebih jauh sampai ke Jawa Barat. Ini udah tingkat provinsi luar biasa ini. Ya lanjut Ustaz. Ya. Jadi kalau kata orang Betawi bilang itu nangkap buaya di pinggir telaga. Mantep. Di pinggir telaga nangkapnya pagi-pagi. Nah, itu Budaya harus kita jaga. itu anak setuju. Kalau bukan kita siapa lagi? Nah, setuju banget. Setuju banget Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, itu mudah-mudahan sedikit pengalaman ya, ilmu beliau-beliau ini lebih banyak. Ini pengalaman dari kami yang intinya untuk kemakmuran masjid ini alhamdulillah, satu tadi kebersihan, kedua keterbukaan kita baik tempat, kemudian keramahan kita terhadap jamaah. Nah, insya Allah di situ akan dibuka jalan keluar buat kita semua. Baikkah itu tentang untuk kegiatan-kegiatan maupun untuk finansial kita semuanya, insya Allah. Ya, terima kasih Ustaz Sarin, ini sangat luar biasa tadi pembangunan dari 2010 sampai 2015. Terus kegiatannya juga sangat banyak, sampai 15 ditambah 2 jadi 17. Itu namanya suatu perjalanan yang harus dirampas karena 1 tambah 7 adalah Al-Anfal. Iya, di surat di surat 2-nya juga hebat tuh. Itu yang menyatakan innalladzina amanu apa? Nah, ya. Yang surat Al-Anfal ayat kedua Tentang ketika dibacakan ayat Allah bergetar hatinya. oh iya. Qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zazathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Itulah. Jadi memang itu sangat-sangat luar biasa. Alhamdulillah. Dan itu juga menunjukkan bahwa kita sebagai ketua DKM khususnya nih ya. Jadi tadi Ustadz Pantun menyatakan itu sebagai pelayan, berarti sebagai tuan rumah. Itu. Kalau kita pengurus sebagai tamu, kalau kita boleh mau berangkat umroh atau haji, la baik Allahumma la baik, itu panggilan sebagai tamu. Tapi kalau kita sebagai tuan rumah berarti ahlullah, masjid Allah, karena ini masjidnya Allah. Nah, itu yang diterapkan oleh Ustadz Pantun, Ustadz Sarin. Itu sangat luar biasa dalam bentuk seperti itu. Dan dia juga terus menggaungkan kebersihan-kebersihan tadi yang tadi saya sudah katakan di awal adalah itu ada ayat At-Taubah itu surat 108 yang menyatakan la takum fihi abada la masjidun ussasi ala taqwa min yaumil ahaqu an taquma fihi rijalu yuhibbu mutatahharu fihi, dan di dalamnya adalah orang yang ingin membersihkan diri. Kita sebagai ketua DKM membersihkan tuh masjid kita, kan gitu kan? Karena apa? Karena wallahu yuhibbu mutatahhirin. Allah suka dengan yang bersih kan gitu. Nah itu. Nah ini tugas kita. Jangan kita kalau disuruh bersihin masjid cemberut. Ada yang ngajak kerja bakti pada kagak mau nih Ustaz. Ini gimana nih? Ini sebenarnya para pengurus DKM nih kayaknya kurang-kurang apal. Maunya ngitung-ngitung apa sih kotak amal yang recehan nih. Nah ini jangan ketinggalan zaman sekarang. Mungkin saya minta juga ini pendapat dari Ustadz Ade Permana untuk guru hikmah supaya mendapat pencerahan seperti apa untuk mengelola masjid ke depannya dengan tujuan membangun umat. Dan ada salah satu yang saya familiar adalah kejayaan Islam itu berawal dari masjid. Bisa penjelasannya Ustadz untuk merangkum semua diskusi hari ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah minggu ini kita bisa bersua silaturahim setelah tadi kita mengadakan suling keliling Masjid Al-Madinah. Al-Madinah Al-Munarrah. Al-Madinatul Munawwarah. Walaupun saya pribadi dari kemarin belum tidur, tapi alhamdulillah ini demi syiar Islam kita harus terus berusaha berdakwah
dan mencari ridho Allah. Amin amin ya rabbal Yang alamin. tadi Ustadz Pantun jelaskan luar biasa. Kalau saya paling di sisi hikmah aja. Siap. Jadi kalau kita mau mengadakan satu acara pernikahan, pasti yang ditunggu itu pengucapan apa tuh? Yang Ijab ditunggu, ya ijab kabul itu yang tunggu. Iya. Kalimat apa tuh di akhir? Asyhadu an la. Kalimat apa yang ditunggu oleh masyarakat? Tauhid. Yang ditunggu oleh masyarakat, yang dibacakan oleh saksi nikah. Sah. Jadi kita bahas masalah sah. Iya. Dan ternyata sah ini singkatan yang kalau kita renungkan, ini semua yang tadi digambarkan oleh Ustadz Pantun kita, Ustadz Syahrin, ini ada tergambar di sini dengan pertanyaan dari Ketua Masjid Al-Qawi tentang cara kita bahwasanya masjid adalah tonggak awal pembangunan Islam. Karena sah itu singkatan dari S-A-H. Itu adalah tonggak awal berdirinya masjid. Apa itu S? S itu sajaroh. Sejarah. Sajarah itu artinya dua, bisa sejarah, bisa pohon. Oh siap. Makanya sejarah di bumi, langit itu adalah sejarah pertama kali Nabi Adam dengan Siti Hawa sudah tinggal di surga. Lalu Allah mengutus iblis untuk menggoda Nabi Adam Siap. dengan Siti Hawa Siap. untuk menaiki yang namanya pohon sajaroh. Pohon Khuldi. sajarah khuldi. Tanpa ada sajaroh, tanpa ada pohon buah khuldi, ya mungkin tidak akan turun ke Ya. bumi. Jadi makanya sajaroh itu bisa dikatakan sejarah tonggak adanya kehidupan manusia di muka bumi. Itu pertama. Subhanallah. Jadi sajaroh itu bisa diartikan pohon, buah huldi bisa diartikan sejarah. Lalu yang kedua, nah ini kita menyambung. Ustadz Syahrin tadi menceritakan sejarah masjid. Ya. Dari tahun 90 sampai tahun 2010, kegiatan-kegiatan masjid dibangun oleh dua ustadz yang sangat fenomenal. Betul. Ustadz Luar biasa. almarhum Ustadz Arifin Ilham, Iya. ya, dan Ustadz Sahlusah. Ini dua ustadz yang insya Allah husnul khotimah, insya Allah dapat keberkahan. Amin Allah. amin ya rabbal Karena alamin. dua ustadz ini sangat luar biasa dalam berdakwah. Sampai Amin. sekarang Masjid Az-Zikra pun terus berjalan dakwahnya. Tadi pun kita mendengarkan kajian ceramah dari penasehat daripada Masjid Az-Zikra, ya Ustadz Kiai Haji Ferry Nur. Alhamdulillah. Nah, maka yang tadi diceritakan oleh Ustadz Syahrin sejarah, memang kalau masjid mau makmur, masjid mau hidup, jangan melupakan sejarah. Jangan melupakan sejarah. pertama. Betul. Pertama, nanti kita akan bahas di podcast selanjutnya bagaimana tentang sejarah pendirian Masjid Al-Qawi. Itu di next podcast selanjutnya. Insya Allah kita tunggu. Nanti malah kita nanti yang nanya Ustaz Syahrin Ya, kepada siap. Ketua Masjid Al-Qawi. Karena Masjid Al-Qawi bagaimana caranya untuk melihat seperti Masjid Al-Mukmin yang sudah berjalan luar biasa. Saya pribadi sudah ngisi tausiah di sini subuh, sudah ngisi tausiah Ramadan, sudah ngisi tausiah Idul Fitri. Luar Dan biasa. Al-Mukmin luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Dan ini tonggak awal peradaban Islam memang dari masjid yang tadi Pak Haji Cece bilang. Kenapa? Karena masjid pertama kali dibangun. Masjid itu kan tempat sujud. Betul. Nah, As-sajadah. tempat sujud pertama kali dibangun oleh siapa? Oleh Nabi Adam. Ya. Betul. Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Nabi Adam Adam. dengan Nabi Sid, anaknya. Anaknya. Jadi dibangun pondasi daripada Ka'bah. Untuk apa Ka'bah itu dibangun? Baitullah, rumah Allah. Rumah Masjid pun Allah. rumah Allah. Rumah Allah. Jadi masjid dengan Ka'bah itu sama. sama. Maka sejarah jangan kita lupakan. Nabi Ibrahim tidak akan bisa membangun kota Mekah tanpa ada sejarah. Tonggak yang sudah dibangun Nabi Adam disuruh lanjutkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, dibangunlah Ka'bah itu dari tiang dasar yang sudah dipancang oleh Nabi Adam dengan Nabi Sid. Dibangun oleh Nabi Ibrahim, dibantu oleh anaknya Nabi Ismail di usia 5 sampai 6 tahun, masih kecil. Luar Kasih tahu. biasa. Nah itu sejarah, jadi kita jangan melupakan sejarah. Seperti kita, kenapa kita harus mencintai Palestina, kita harus sedih dengan keadaan Palestina. Karena sejarah, tanpa ada orang Palestina, tidak akan ada Ka'bah, tidak akan ada kota Mekah, tidak akan ada haji dan umroh, tidak akan ada khitan. Karena sejarah semua itu dari Palestina dibawa ke kota Mekah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan membawa Siti Hajar, dengan membawa Nabi Ismail yang masih bayi ke kota Mekah yang tidak ada penghuninya, tidak ada sajarohnya, tidak ada sejarahnya.
Dan Luar itu biasa. terpancar dengan Siti Hajar Nabi Ismail akhirnya menemukan air Zam-Zam, air yang mengalir begitu deras, dan akhirnya Siti Hajar mengatakan Zam-Zam, berkumpullah, dan itu bahasa dari Palestina. Luar Bukan biasa. bahasa Arab Mekah, tapi bahasa Arab Palestina. Jadi Palestina tidak akan bisa atau Mekah Lepas terbangun sejarah. tanpa ada sejarah. Jadi kalau kita mencintai Indonesia, kita menghormati pahlawan kita. Kalau kita tidak mengingat sejarah bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dulu pahlawan, niscaya nanti kita tidak bisa menerapkan ke anak cucu kita untuk menjaga bangsa Indonesia kita. Betul. Maka sejarah tidak boleh kita lupakan. Betul Ada sekali, istilah Ustaz. jas merah. Jas merah. Jangan Jangan melupakan sejarah. sejarah. Luar biasa. Itu yang pertama. Secara hikmah sejarah tidak boleh kita lupakan. Sejarah Al-Qawi bagaimana, sejarah Al-Mu'min bagaimana dengan banyaknya perjuangan, itu tidak boleh dilupakan. Kedua, A-nya itu adalah Adam. Adam. Jadi S-nya itu sah itu kan 3 huruf. Iya. S-nya sajaroh, sejarah, A-nya itu Adam. Apa Adam. artinya Adam? Adam itu ada 2 juga maknanya. Pertama yang kita tahu Adam adalah Nabi Adam, makhluk yang namanya manusia yang pertama kali dijadikan khalifah di muka bumi. Betul. Walaupun ada pendapat bahwasanya sebelum Nabi Adam diturunkan di muka bumi sudah ada makhluk Iya. yang berbangsa jin yang sudah menempati bumi. Maka malaikat ketika disuruh bersujud kepada Nabi Adam, ketika Allah ingin menciptakan Nabi Adam, lalu malaikat bertanya, dalam Al-Qur'an disebutkan kan, ya Allah kenapa engkau ingin menciptakan seorang manusia yang akan menjadi khalifah di muka bumi? Dia khawatirkan akan terjadi kejadian seperti dulu, kata malaikat. Karena malaikat sudah ada pengalaman dulu jin, bangsa jin yang di muka bumi akhirnya menghancurkan bumi, akhirnya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Luar memang biasa. kehidupan sebelum bumi ditempati oleh Nabi Adam sudah pernah ditempati oleh makhluk yang namanya jin. Tapi Allah lebih tahu, Allah lebih paham, dan Allah lebih kuasa, dan akhirnya malaikat pun bersujud kepada Allah karena Allah lebih mengetahui apa yang tidak diketahui oleh para malaikat. Subhanallah. Itu sejarah. Kedua Nabi Adam. Nabi Adam turunkan karena Adam pertama kali yang menjadi khalifah. Yang kedua, makna Adam adalah kosong. Kosong. Adam itu artinya kosong. Kosong. Sebelum adanya sejarah, sebelum adanya pohon khuldi, awalnya di bumi itu tidak ada kegiatan manusia. Nabi Adam pertama kali. Jadi masjid pasti akan mengalami kekosongan saat pembangunan. Ya. Pasti akan mengalami bentuk ujian ketika dalam mengelola masjid itu. Misalkan pengajian, tidak akan ada masjid itu rata-rata namanya pengajian tambah minggu tambah berkurang. Iya. Ya, tapi paling tidak istiqomah. Saya pribadi dipesankan oleh para guru saya, berdakwah itu jangan melihat orang yang hadir. Orang yang hadir. Jadi lihatlah niat orang yang hadir, bukan lihat jumlahnya. Luar biasa. Saya selalu bilang ilmu ketika tambahan nih. Iya. Luar Saya selalu biasa. bilang ketika kajian di masjid-masjid, ketika yang hadirnya rame, kita bersyukur. Ya. Ini alhamdulillah Allah sudah menguatkan iman kita untuk hadir di masjid, mengisi kajian di masjid, memakmurkan masjid. Tapi ketika yang datang hanya sedikit, kita pun memotivasi orang yang hadir. Bahwasanya di masjid ini mungkin secara manusia sedikit yang hadir. Tapi ketika manusia yang sedikit, berarti sisa ruangannya dipadati oleh para malaikat. Subhanallah. Jadi bagaimana kalau manusianya cuma 10, ruangannya bisa muat 1000 orang, berarti 990 itu diisi oleh para malaikat di masjid itu untuk mendengarkan kajian dan memakmurkan masjid. Subhanallah. Jadi 10 orang itu akan dapat doa dari 990 malaikat. Malaikat. Jadi Luar selalu kita biasa. berusaha positif tinggi. Ya. Jadi masjid itu dibangun dengan dasar iman, yang kedua ilmu, yang ketiga adalah hakul yakin, positif thinking dengan apapun bentuk yang memang sudah kita rasakan dalam mengelola masjid. Jadi memang masjid itu pasti akan ada ujian gitu ya. Baik Ustadz, ini sebelum melanjutkan yang kata haknya ya. Iya. Nah, SA-nya udah dapat, berarti ada sejarah. Berarti kalau kita mau mengurus masjid atau mengurus semua tempat ibadah, atau kita juga mau minta istilahnya ridho dari orang tua kita, jangan lupakan sejarah. Betul. Ini sangat luar biasa. Kadang-kadang kita sok tahu. Kucuk kata orang Betawi itu, dia nggak tahu ujuk-ujuk aja gitu loh.
Tapi yang dilewati itu ya tadi, karena tadi yang hadir hanya 10 penjelasan Ustadz, mungkin yang 90-nya atau itu malaikat. Bisa aja salah satu itu ada yang tidak nerima. Bisa aja kita kesawan, kesambet. Nah itulah makanya ketika kita datang ke suatu tempat, apa-apa segala macam, adab yang kita dahulukan. Mau datang ke masjid, assalamualaikum. Mau datang ke kampung orang, yuk kita tanya. Kan gitu. Ini adab. Nah, tadi juga sangat luar biasa itu diterangkan untuk masalah ketika ini, maaf nih Ustadz nih. Ya, sedikit saya bahas. Banyak ustadz, saya tidak menyebutkan ustadz siapa, tapi saya kebanyakan. Ketika ngelihat dia mau tausiah, dia mau ngaji, mau ngajar ngaji, ya, dia lihat audiensnya ini sedikit. Kurang semangat gitu loh. Ini jangan sampai seperti ini, karena mungkin ilmu hikmahnya tadi ada wal awalu pasti wal akhiru, wal jahiru wal batinu. Nah ini dua-duanya harus pasang, kan gitu kan, sepasang-pasang ini yang tidak boleh dibantahkan. Jadi dan untuk itu mungkin kita akan mendengarkan lagi lanjutan yang haknya ini, yang kita tunggu-tunggu. yang tunggu-tunggu nih, hanya hakul yakin apa hak Allah kan gitu kan, kita nggak tahu juga ini. Silakan Ustaz. Ya yang pasti haknya ini ya yang berkaitan tentang dan berkaitan tentang sejarah yang berkaitan tentang adab. Jadi kehidupan kita, kehidupan di masjid, kehidupan di rumah tangga itu awalnya tidak ada. Lalu adalah sejarah, menikahlah suami istri, punya anak. Lalu adalah dari kosong, akhirnya ada nih anak, ada cucu. Nah otomatis itu semua proses tujuan utama adalah di hak. Yang menunjang itu adalah apa? Itu Hawa. Jadi ada sejarah, ada Adam, ada Hawa. Itulah dunia, itulah kehidupan. Tanpa sah ini tidak ada kehidupan. Makanya pernikahan itu harus dengan sah, baru ada kehidupan. Ada suami, ada istri, ada anak. Nah, tidak akan ada sejarah, tidak akan ada Adam kalau tidak ada Hawa. Makanya ketika Adam di surga, Adam bengong walaupun apapun ada tersedia di surga. Akhirnya dibentuklah seorang manusia, wanita dari tulang rusuknya Adam yang dinamakan Hawa. Itu pertama, Hawa itu adalah pendampingnya Adam yang pada akhirnya ada kehidupan setelah itu, yaitu anak-anaknya, cucu-cucunya, sampai ke kita semua. Kita anak cucu Adam. Luar Awalnya biasa, kosong, luar tidak ada biasa. isi. Dan isinya itu nyampe ke Adam ya. anak Adam. Ya. Adam Hawa. Adam dan Bukan Hawa. Adam Soleh. Iya. Ya. Kalau Adam Soleh nggak bakal jadi anak. Nggak ya. jadi anak. Tapi kalau Luar Adam biasa. Hawa itu akan jadi anak dan cucu keturunan insya Allah. Dan sumber kehidupan ini bonus aja. Sumber kehidupan adalah di Zam-Zam tadi. Di Zam-Zam. Karena air. Ya. Semua kehidupan tidak ada air tidak akan hidup. Betul, Makanya betul. suku Jurhum dari negeri Yaman. Betul. Ini Yaman itu dulu terkenal sebuah negara yang sangat makmur. Yang Arsitekturnya hebat. Mungkin leluhurnya Haji Cece ya. Itu arsitekturnya Yaman ya, karena arsitektur Al-Qawi kan luar biasa ya. Itu jadi percontohan bukan hanya di Kota Depok menurut saya ya. Itu bisa sampai di Gaza, nanti harus bikin seperti Al-Qawi. luar Ya, insya Allah biasa. kita luar doakan. biasa. Nah, Amin, amin, amin. ini yang terjadi di negeri Yaman, luar biasa kehidupan, perkebunannya jalan, peradabannya hebat, bangunannya hebat, tapi karena sombong saat itu Allah hancurkan. Akhirnya suku Jurhum dari negeri Syam, dia ingin hijrah ke Yaman. Ingin hijrah ke Syam. Kesal. Dari Yaman ingin hijrah ke Syam, karena dari Yaman ke Syam ini melewati Mekah. Ya kan? Sekarang kan rudal yang dikirim dari Yaman tuh, itu kan melewati Mekah juga Mekah, tuh. iya, Mau ke negeri Syam itu kan Palestina. Betul, Ya, betul, negeri betul. Syam, Palestina. Nah, ketika suku Zurhum itu melihat, oh kok ternyata di Mekah ini sebelum dia nyampe ke Yaman, ke Syam, kok banyak burung. Identiknya kalau ada burung itu berarti ada air, ada kehidupan. Betul. Makanya suku Zurhum datang, ternyata memang ada air Zam-Zam. Disitulah izin suku Jurhum untuk tinggal di sana, membangun kota peradaban yang memang dia punya pengalaman ketika di negeri Yaman. Dia arsitektur hebat, mungkin Ridwan Kamil dan Haji Cece ya, itu keturunannya. Dibangunlah dengan izin Siti Hajar, dibangunlah peradaban. Sampai Nabi Ismail pun menikah pertama kali dengan anak kepala suku Zurhum. Tapi diceraikan karena disuruh oleh bapaknya. Ibrahim, kita tahu ceritanya kan, ketika Nabi Ibrahim datang, Nabi Ismail sedang berburu, terus istrinya ditanya, bagaimana kabar suamimu? Oh, suami saya begini-gini, ngeluh.
Akhirnya Nabi Ibrahim bilang salam buat Ismail, bilang Ibrahim datang suruh ganti itu apa jendela apa kusen pintu gitu ya. Akhirnya tahulah Ismail yang datang ayahnya, si istrinya nggak tahu itu Nabi Ibrahim ada ayahnya, suruh ganti kusen berarti ganti istri. Diceraikan istrinya, lalu menikah lagi yang kedua dengan anak kepala suku Jurhum juga. Anak kepala suku Nah, Jurhum juga. setelah menikah dengan anak kepala suku Jurhum yang kedua, ternyata ini dites lagi nama Nabi Ibrahim dan ternyata soleha. Dia tidak menceritakan kejelekan Nabi Ismail, tapi dia menceritakan tentang Kebaikan luar Nah, biasa. akhirnya turunlah turun temurun sampai ke Nabi Muhammad Sallallahu SAW. alaihi wasallam. Jadi inilah bahwasanya peradaban Islam, betul kata Pak Haji Cece, bahwasanya awalnya dari masjid, dari Ka'bah, Betul. turun dari Nabi Adam ke Nabi Ibrahim. Nabi Betul. Ibrahim membangun Ka'bah, membangun pondasi peradaban Islam dengan menitipkan istri dan bayinya di kota Mekah. Maka Hawa yang pertama, bahwasanya sumber kehidupan adalah di perempuan. Perempuan. Makanya perempuan itu mesti kita jaga. Kata Rasulullah pesan sebelum meninggal, An-Nisa, An-Nisa ittaqunisa. Wanita, jaga wanita 3 kali. Bukan berarti istri 3. Ya. Walaupun istri itu artinya Tiga. istri 3. Ya. Tapi artinya kita suruh menjaga 3 wanita dalam kehidupan kita. Pertama ibu kita, yang kedua istri kita, yang ketiga anak perempuan kita. Itu Luar pesan Rasulullah. biasa. Karena dari perempuan akan ada timbul kehidupan. Kehidupan. Yang kedua, Hawa ini maknanya adalah rasa. Rasa. Jadi sebenarnya hawa nafsu itu satu hal yang 2 kalimat yang berbeda. Betul, saya setuju itu. Ada hawa, ada, Ada nafsu. nafsu. Jadi Eh. hawa itu sesuatu yang baik. Ya. Kalau tidak ada hawa, kita nggak akan, kita seperti malaikat. Ya. Kalau tidak ada hawa, kita lapar tidak mau makan, nggak ada hawa. Nggak ada hawa ya. Iya kan? Udah biarin aja lah, lapar aja. Tapi karena ada hawa lapar, akhirnya kita makan. Tapi kalau pakai nafsu ini yang salah. Pengen makan ayam, pengen makan kambing muda, sedangkan uang kita cekak gitu kan, kambing muda apalagi di dekat Ustadz Cece ini 85.000 seporsi kan. Wah. Sedangkan duit kita 30.000. Nah ini pakai nafsu nih. Ini pakai nafsu nih. Sedangkan kalau makan hawa lapar ya makan aja, mau pakai telur ceplok juga di bawah nasinya ada ati, ada sate, ada kambing, Alhamdulillah. enak gitu kan. Gitu. Jadi manusia diciptakan berikut hawa. Jadi hawa itu suatu yang naluriah manusiawi. Naluriah Ya, manusia. ketika Pak Cece punya keinginan sebagai seorang manusia, seorang hamba Allah, ingin membangun Masjid Al-Qawi menjadi masjid yang indah, masjid yang nyaman, masjid yang betul-betul orang itu merasa nikmat di dalamnya seperti Ka'bah, orang itu merasa luar biasa. Maka ini hawa yang baik. Jadi nafsu itu ada 2, ada nafsu yang baik, ada nafsu yang buruk. Nafsu yang baik juga kita perlukan, karena kalau tidak ada nafsu, tidak ada keinginan kita untuk, ya kita kalau sholat wajib ya sholat wajib baik perintahkan. Ya. Tapi dengan nafsu baik, maka kita jalanin sholat sunnah, kita jalanin sholat malam, Zikir. itu zikirnya. Maka kita diberikan 3 ini sah. Pertama sejarah, kehidupan yang harus kita ingat. Yang kedua adalah Adam, awalnya kita dari nggak punya apa-apa. Kita lahir ke dunia itu nggak punya apa-apa, nggak bawa apa-apa. Makanya kenapa ketika bayi lahir itu bayi itu ngepel. Rata-rata ya, ketika bayi itu dilahirkan oleh ibunya, dia ngepel tangannya tuh. Tapi ketika dia meninggal, dia terbuka tangannya. Apa maksudnya? Ketika seorang manusia lahir ke muka bumi, dia ingin menguasai apapun yang ada. Hasratnya. Nah, hawanya tuh Hawa. tinggi gitu. Tapi ketika dia kembali kepada Allah, dia melepas semua yang dia punya, yang dia pegang. Maka kita nggak punya apa-apa. Kita awalnya dari Adam, dari kosong, dari tidak ada. Maka pulang pun tidak akan bawa apa-apa. Inna lillahi Wa inna ilaihi raji'un. Maka inilah sumber kehidupan kita. Peradaban Islam harus kita buat dan kita bentuk dari masjid. Alhamdulillah, luar Cukup biasa, gamblang. cukup gamblang, luar biasa penjelasan kiai kita ini. Bukan hanya sekedar ustadz aja, tapi memang luar biasa pengalaman hikmah, pengalaman hidup ya. Makanya tadi juga dijelaskan sejarah itu kita tidak mungkin ujuk-ujuk kita keluar dari batu. Pasti ada orang tua kita, pasti ada ibu kita. Situ udah pasti. Nah tadi disebut dengan hawa, ada nafsu, ada hawa. Jadi ada 2. Dan itu yang kata-kata terpisah.
itu memang saya sangat setuju. Karena hawa itu adalah keinginan sesuatu, tapi tanpa hawa kita tidak bisa mengontrol nafsu. Itulah karena itu selalu berpasangan. Ketika kita ngelihat Baitul Ka'bah, Baitullah, dia itu juga dibangun dengan 3 orang. Nabi Ibrahim sebagai bapak, Siti Hajar sebagai ibu, Hijr Ismail sebagai anak. Melambangkan 3. Berarti ini adalah suatu kesolehan untuk menjadikan jadi sebenarnya masjid ini adalah untuk menyatukan antara bapak, ibu, dan anak. Jadi semuanya itu selalu berpasang-pasangan. Dan di sini juga hebatnya segala sesuatunya juga mungkin tidak semerta-merta kita tahu sejarah tanpa kita membuka. Nah gitu. Ada buka lembar sejarah yang saya sedikit tambahkan, mungkin ada salah satu ayat yang menyatakan atau doa Nabi itu ya. Rabbana Pusana wa ilam tabrana, bukan yang satu lagi yang buat anak kita. Rabbi ja'alni muqimah sholati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Nah, itu adalah ketika kita mendoakan orang tua kita yang kita tidak kenal. Sangat luar biasa Nabi Ibrahim itu sampai ke Adam itu. Luar biasa itu. Nanti di podcast selanjutnya. Mungkin bisa kita kupas sejarah Ibrahim dan luar biasa. Itu aja bersama dengan kita bertiga. Bersama dengan Kes. Cece, Ade, dan Sahri. Luar biasa. Kes dibayar. Mudah-mudahan dibayar cash sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.